Setelah 17 tahun, suamiku mu'alaf. Saya dengar suara azan, tapi saya nggak tahu artinya itu apa. Saya dengar suara azan itu, semua masalah saya itu kayak hilang semua gitu loh. Semua beban yang tiba-tiba datang tuh tiba-tiba hilang dengan suara azan itu. Sepertinya selama ini yang aku cari itu ini gitu loh. Apapun ujian yang sekarang kita lagi hadapi, kita harus tetap berserah sama Allah. Kita harus percaya, Allah pasti memberikan skenario terbaik. Lewati saja ujiannya, dia bakalan selesai sendiri. Karena kita ternyata disayang sama Allah, kita dikasih ujian sama Allah. Agar apa? Agar kita makin dekat sama Allah. Itu tujuan ujian itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cerita Untung? Kembali lagi di Cerita Untung kali ini dan pasangan ini merupakan pasangan yang memiliki cobaan yang bertubi-tubi dari berbagai hal. Dan pasangan ini cukup viral videonya ketika ada satu momen beribadat dengan akidah yang berbeda, kemudian tiba-tiba udah cium tangan di Mekah. Nah ini luar biasa. Langsung kita ketemu dengan kaum Muaz dan juga Teh Silviatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh. wabarakatuh. Sekarang viral banget ini, ada di mana-mana, di podcast mana-mana nih berdua nih. Dulu boleh tahu gak sih awalnya nikah tuh berarti berapa tahun yang lalu ya? 18 tahun yang lalu berarti. 18 tahun yang lalu. Ini 2025 tahun ke-18. Tahun ke-18 berarti sekarang. Iya. Dulu ketika nikah memang berbeda keyakinan? Waktu pertama nikah itu sebetulnya dia masuk Islam dulu. Tapi pada saat itu memang belum untuk mengamalkan Islam sesungguhnya. Hanya untuk nikah aja lah, ya, gitu. Formalitas lah. Ibaratnya. Tapi kayak untuk apa namanya tuh? Menjalankan gak belum ya? Belum. Tapi sunat udah. Sunat di situ. Oh yang penting-penting dulu kayak kata itu. Yang penting Islam dulu, kemudian sunat udah. Itu penting. Sisanya sambil jalan aja gitu. Terus setelah 1 minggu pernikahan dia minta kembali lagi ke agamanya. Seminggu? Iya. Cepet juga ya? Iya cepet. Loh, Ya. kok berarti sunat umur berapa tuh? Bukan, waktu itu nikahnya itu karena biasa aja dihukum gitu loh. Bukan karena tergerak hatinya untuk masuk Islam, belum waktu itu. Jadi kalau dipikir-pikir kalau itu viralnya video kan tahun lalu ya, bulan April ya? Bulan 6. Mei, Juni. Iya Juni, dari Juni ke atas sampai Juni, sekarang ya. tuh viral terus. Nah itu kan berarti 17 tahun penantiannya ya. Selama 17 tahun itu apa aja yang udah dilakukan? Ya kalau dari aku sih ikhtiar ya Bang ya, karena cobaan hidupku tuh kan gak main-main ya. Dan sebetulnya aku bikin konten itu hanya menceritakan kisahku aja gitu loh. Biar jadi pelajaran juga untuk yang nonton. Menyemangati kan yang lain yang punya keadaan yang sama bahwa ya. kamu tidak sendirian di sini, masih Benar. ada aku. Dan gitu ternyata kan. bisa berhasil gitu ya. Bisa berhasil. Jadi kebetulan di rumah kami itu bukan hanya 2 agama ya, bukan hanya 2 keyakinan. Tapi ada 3 keyakinan nih Bang. 3? Iya. Maksudnya gimana? Jadi aku Muslim, suami Konghucu, 3 anak kita Kristen. Loh, malah menyilang nih. Bingung kan? Bingung kan? Awalnya bagaimana awalnya? Waktu lahir mereka dalam Waktu lahir mereka dalam keadaan Islam Bang. lahirnya Islam. Betul, jadi waktu lahir karena bapaknya kan gak bisa ngeazanin ya. Jadi aku minta dokter, kalau enggak suster yang perawat laki-laki itu yang ngazanin. Nah terus karena ada sedikit ketakutan dalam diriku, kan ini ada hubungan intern keluarga juga lah ya, kalau soal keyakinan ini. Nah aku takut nih Bang, wah ini suamiku aja udah balik lagi, terus nanti anakku harus ikut agama bapaknya apa ya. Akhirnya aku tuh jadi kayak, ini anak harus masuk Islam gitu. Akhirnya aku sekolahin dia di sekolah yang Islam Bang. Waktu kecil itu? Iya, bener-bener sekolah muslim, bukan umum. Tapi aku lupa kalau casingnya anakku tuh bapaknya banget gitu loh. Oh iya. Ya, jadi
anakku mendapatkan perlakuan yang nggak enak lah. Oh, jadi dia diskriminatif. dibully, dibilang aneh-aneh lah. Pokoknya bisa nonton lah ya yang udah sering aku share, ya kan. Ya sebetulnya sih bukan agamanya, karena bagi aku agama Islam tuh sempurna. Ya. Ini oknum. Ya rahmatan lil alamin, sebenarnya apapun sukunya sih nggak ada masalah kan sebenarnya. Betul, tapi mungkin yang namanya anak Gen Z ya, mentalnya kan kita nggak bisa adu sama mental kita Gen X ini gitu kan. Mungkin akhirnya dia mempunyai trauma. Dan aku akhirnya sekolahkan dia itu ke sekolah homeschooling. Ternyata pilihanku untuk homeschooling pun salah. Salahnya? Karena anak ini jadi sosialisasinya tuh jadi tambah mundur banget gitu loh. Oh, karena nggak langsung berinteraksi sama dia. Betul, malah jadi tambah, aku lihat malah dibilang ini kayaknya anakmu autis katanya. Lah. Serius malah Terus dibilang siapa gitu. sih orang yang suka ngomong aneh gitu? Aku Siapa nggak netizen tahu, apa gimana sih? Bener memang aduh. Terus aku bilang masa sih, akhirnya kita berdua cekan ke dokter. Dokter bilang nggak ada apa-apa, ini anak normal katanya. Akhirnya aku bilang kita harus kayak gimana gitu, ya kan. Akhirnya dia bilang kamu jangan egois katanya. Dia waktu itu bilang kamu jangan egois, jangan karena kamu pingin anakmu masuk Islam terus kamu korbanin anakmu. Ya kita kan sekarang ada posisinya ada uang, sekolah kan dia yang sekolah yang benar-benar bagus gitu loh. Ya bukan berarti yang aku kemarin pilih nggak bagus bang, itu bagus banget gitu. Akhirnya udah masukin aja sekolah, dikasih referensi sekolah Kristen. Tapi aku cek dulu tuh sekolah itu. Ternyata ada Islam juga di dalamnya, makanya aku nggak worries gitu loh bang. Karena banyak Islam juga. Dia masuk sekolah di situ 2 tahun, tiba-tiba dia bilang, Mama, aku kayaknya lebih nyaman di Kristen. Aku langsung shock bang, aku langsung nangis gemetar. Terus, jadi nangis. Gak apa-apa. Terus ya aku sebagai ibu nggak bisa maksa ya bang ya. Karena bagi aku agama itu bukan paksaan. Agama itu juga bukan warisan. Walaupun aku harus terima hujatan orang. Tapi nanti anakmu itu yang bakalan bikin kamu ke surga. Nanti yang doain kamu, ya nanti yang beginikan kamu. Tapi aku gak bisa paksa mereka bang. Dia mempunyai hak untuk memilih. Akhirnya aku ngomong ke anakku. Kamu benar mau masuk Kristen? Iya mama. Kamu yakin? Iya mama katanya. Terus aku mencoba untuk tidak nangis. Aku bilang apapun keyakinan yang kamu pilih, mama setuju. Asal kamu tetap takut sama Tuhanmu, Tuhan yang kamu yakini sekarang. Mau bagaimanapun itu, kamu tetap anak mama. Dari situ anakku juga berpikir, gitu loh. Dia berterima kasih sama aku karena aku bukan seorang ibu yang memaksa dia. Bahkan aku membebaskan dia selagi itu baik. Akhirnya itu berapa dari 3 anak itu yang masuk? 3-tiganya. 3-tiganya? Allah. Jadi pertama kakak pertamanya, habis itu kakak pertamanya membawa adiknya, habis itu tahun 2020 semuanya yang ketiga juga ikut Kristen. Oh, lebih nyaman nih sana. Bantu doanya juga ya, doain biar dapat hidayah kembali ke Islam. Oh sekarang masih proses ya? Masih Ya, proses. jadi karena anak kita tahu ya bang ya, anak-anak kita itu seperti itu karena trauma. Kita tahu. Tapi trauma kenapa? Karena iya, karena masa lalunya itu. Tapi dari sini aku belajar, aku terus berdoa sama Allah, ya Allah, ternyata aku bisa memasukkan suamiku. Engkau pasti bisa membuka jalanku agar aku bisa menarik anakku kembali. Ya Allah, ya tapi kan orang tuanya sebagai mama udah berusaha menyekolahkan di sekolah Islam juga, udah kasih pendidikan Islam. Maksudnya ini kan masih keputusan Allah juga ya ibaratnya. Apapun ketika udah ditiarkan, ketika hasilnya belum seperti yang kita inginkan pun ya qadarullah mungkin ya. Betul. Gitu. Buktinya beliau. Betul. Nah, di momen apa sampai akhirnya mau juga bersyahadat nih? Kok? Nah, sebetulnya waktu kita nikah dan saya mulai diajarkan, dikenalin lah tentang Islam lewat keluarga istri saya di Bandung. Saya sering diajak ke Bandung. Kalau pas Lebaran kita ke Bandung ikut Lebaran, saya ikut ke Lebaran, ikut-ikut gitu. Lama-lama saya lihat nenek di Bandung. Saya setiap lihat nenek pagi-pagi subuh-subuh sholat. Jadi rajin, taat banget nenek sholatnya gitu. Dari itu saya mulai terbuka hati saya gitu.
untuk toleransi lah, toleransi. Intinya dia benci banget sama Islam. Jujur, saya walaupun udah nikah gitu. Betul. Saya punya pandangan negatif untuk Islamofobia Islam gitu. Loh, betul. Setelah saya sering diajak ke Bandung untuk kenal lingkungan Islam, hati saya mungkin mulai lulu ya, mulai mempertanyakan gitu loh. Tahun berapa tuh? Itu setelah kita menikah 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan. Habis gitu, waktu istri saya bilang mau umroh. Ya, artinya dia ngajak mama, ngajak papa, ngajak nenek pergi umroh. Waktu itu saya yang ngurus semuanya. Saya gak ikut, saya gak ikut karena saya kan masih konghucu ya. Tapi saya ngurus semuanya, ngurus visa mereka, ngurus travel semua mereka, saya ngurus gitu. Nah, habis gitu nggak tahu doa apa ya di Mekah, dia nggak tahu doa apa. Jadi, saya nggak tahu. Waktu di Mekah itu aku ada doa bang, karena kan itu tahun 2023, kita flashback ke tahun 2023 dulu. Saat tahun 2023 itu adalah kali pertama aku menginjakkan kaki ke Mekah. Di situ aku melihat, wah indah banget gitu kan. Kenapa aku nggak langsung aja minta ke sini gitu. Terus kebetulan aku ada something problem juga, mentalku juga down sekali. Sebetulnya aku kalau dibilang rezeki aku sangat lancar bang. Sudah di posisi yang hidup enak. Tapi hatiku ngerasa kosong. Hatiku ngerasa ada yang kurang. Tapi aku sendiri masih belum bisa menjelaskan itu apa. Apa gitu ya. Akhirnya karena ada satu yang kayak bola nabrak kepalaku gitu kan. Itu aku tidur di Mekah itu hotel bintang 5. Tapi aku memilih tidur di pelataran. Pelataran Mekah? Iya, jadi aku gak tidur di hotel. Aku benar-benar tidur di lantai pelataran. Selama 3 hari berturut-turut. Dari situ aku tuh bilang, ya Allah ujian apa ini? Saya bilang, aku dosa apa? Aku salah apa? Aku gak pernah menjahati siapapun selama hidup aku. Tapi kenapa engkau selalu memilih aku? Terus gak tahu kenapa di kepalaku tuh malah kepikiran dia. Dan waktu aku mau pulang, aku lihat kakek-kakek sama nenek-nenek tuh lagi tawaf. Aku bener-bener kayak ngegedor-gedor Ka'bah gitu loh. Jadi bener-bener kenapa kayak gitu loh, kayak marah sekali gitu loh. Bahkan kau tidak bisa membuat suamiku seiman denganku, aku bilang. Aku minta ya Allah, tolong buat suamiku seiman denganku lewat jalur apapun. Aku bilang begitu. Terus aku langsung pulang, aku diam kayak meratapi nasib gitu loh. Kenapa sih hidup aku tuh harus kayak gini terus gitu loh. Aku dikasih harta yang banyak, anak yang pintar, tapi hatiku kenapa kosong terus. Dan tahun 2024 Allah jawab semua. Tahun 2024 itu Allah jawab di bulan yang sama ketika aku umroh bang. Aku umroh September. Umroh pertama. Umroh kedua aku bawa dia pun di September. September juga? Iya. Tahun lalu nih? Iya, September tahun lalu. Nah, aku diuji sama Allah. Aku didatangkan pelangi dan badai itu sekaligus. Gimana ceritanya tuh kondisinya? Jadi mungkin dari teman-teman di sini juga banyak yang udah tahu lah, ya kan? Banyak yang udah notice ceritanya aku kayak gimana. Jadi waktu itu aku tuh mempunyai uang yang cukup untuk berinvestasi. Uang itu aman-aman aja bang, karena uang itu dititip sudah sangat lama untuk diputar di bisnis. Sharing profit lah gitu. Tapi ternyata uang itu disalahgunakan. Dan yang menyalahgunakan tuh saudara kita sendiri. Adiknya dia. Tapi orang ini tuh baik bang. Orang ini tuh baik, bahkan waktu saat kita susah, dia yang bantu. Karena circle orang baik ini dibuat jahat bang. Terbujuk untuk jahat gitu ya? Terbujuk untuk jahat. Jadi abang tahu kan gip-gip di TikTok yang lempar TikTok universe. Ikan paus, ikan apa? Betul. Singa gitu-gitu ya? Aku pingin kalian di sini tahu bahayanya apa. Jadi
Si Casper namanya. Di dunia maya namanya Casper. Koko Casper. Koko Casper ini orang yang sangat baik, benar-benar dermawan. Mau membantu siapapun. Tapi dia mempunyai kelemahan. Kelemahannya ini yang dipakai untuk dimanfaatkan. Apa tuh kelemahannya? Jadi karena dia mempunyai kekurangan, keinsecurean di dunia nyata. Sehingga ketika dia masuk ke dunia maya, kita kan anggap TikTok itu dunia maya ya. Dunia ya kita bisa berpura-pura atau apapun lah itu. Di dunia di luar real life-nya kita. Nah, Casper ini awal tahun 2020 dia spend kecil-kecilan lah. Spend terbangin paus gitu kan. Dan siapa sih yang gak seneng kalau dinotis sama host? Iya kan? Nah, Casper mempunyai itu kehausan untuk dipuji. Senang dia dipuji gitu ya. Iya kan? Dipuji orang kalau lagi. Itu yang menghancurkannya dia bang. Jadi Casper ini dipuji, Koko Casper terima kasih sudah. Koko Casper berarti adeknya? Adeknya dia, Ya, adek kandung. Oh oke. Nah jadi karena itu dia dideketin sama agensi-agensi yang di situ. Tapi agensinya juga nggak terdaftar. Kayak nggak tahu, aku nggak tahu itu ada agensi apa. Karena kalau di TikTok itu kan ada daftar agensi kan. Ada ya. Aku nggak pernah lihat. Gitu loh. Nah terus akhirnya banyak sekali agensi yang mendekati dia dan host-host yang mendekati dia. Ayo dong Kokes, bantu yuk kita mau PK nih biar menang bla 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 bla. Dan banyak yang bilang dari mulut spender lainnya ya, katanya ada unsur dipaksa juga. Nah, Kokes ini adalah sosok yang tidak enakan bang. Jadi dia itu suka membantu. Padahal dia punya duit tapi nggak enakan. Nah, bahaya itu sebenarnya sifat tapi itu. dia juga ada sifat jeleknya yaitu suka dipuji karena dia insecure di dunia nyatanya. Menemukan dunianya di sini. Menemukan, jadi dia ngerasa, wah gue sultan nih, wah gue seneng nih, kan ketagihan kalau kita, apalagi kalau kita nama kita disebut berulang-ulang dan nama kita sampai dibikinin jedak-jeduk tuh. Casper Sultan gitu kan. Dan akunnya cukup terkenal, dia mempunyai 190.000 follower. Wah dikenal itu berarti kan? Iya. Dan dermawan gitu. Dermawan gitu, tapi dia salah jalan bang. Salahnya di mana? Salah jalannya itu dia akhirnya yang tadinya memakai uang pribadinya dia, ya kan? Terus karena suami saya juga pernah dikasih tahu ke saya kalau Casper itu sering ngomong ke dia. Kalau ada kayak host yang ibaratnya akunnya lumayan gede lah, ya kan? Yang minta ayo dong Kokes tolongin. Give dong bantuin nih biar menang gini. Itu ngomong langsung ke dia. Jadi dia itu sering di DM suruh bantu. Bantu nge-give biar menang gitu loh. Oh jadi kayak diporotin ya? Betul. Jadi saya sering kasih tahu gitu loh. Kamu kenapa sering lempar TU gitu? Dia bilang TU itu TikTok Universe. Saya dimintai bantuan, dimintai tolong gitu loh. Emang sampai berapa juta nih keluarin? Bukan berapa juta bang, berapa miliar. Berapa miliar? Iya. Cuma buat ngasih ke orang? Totalnya tuh miliaran bang. Bahkan ketika diakumulasikan sampai tahun 2020, ini tuh kita kehilangan puluhan miliar bang, angkanya puluhan. Jadi uang yang dipakai Koko Casper itu? Iya betul. Uang kita dan 7 korban lainnya. Jadi ada 7 keluarga korban lainnya. Makanya kita di sini mau kasih tahu gitu loh. Jangan melakukan sesuatu hal yang di luar kemampuan kita. Jangan paksakan. Apalagi sampai ngancurin keluarga itu kan. Yang hancur kan bukan kita sendiri gitu loh bang. Tapi juga menghancurkan keluarga, orang tua, bahkan teman kita di dunia nyata. Oh gitu, jadi hubungan sama teman juga hilang gitu? Ya jadinya bukan hilang, teman-teman juga nggak ada yang percaya, nggak mungkin Casper seperti itu gitu loh. Nggak taunya kalau yang dipakai duit itu ngaku atau gimana? Nggak, jadi gini, karena mungkin lama-lama duit mau sebanyak gunung pun kan pasti habis. Iya. Ya kan? Akhirnya dia pusing nih, karena kan di dalam lingkaran itu pasti Casper juga dijanjiin sesuatu dong bang. Ya kan, entah itu sharing profit, entah apa gitu kan. Nah, lama-lama duitnya habis, otomatis duit kita kepake. Bukan duit kita aja, banyak di belakang sana yang menangis bang. Iya. Nah karena dia kepake, dia udah hilang akal, akhirnya dia loncat.
loncat. Bunuh diri. Bunuh diri. Jadi adanya Koni langsung bunuh diri. Adik kandung itu ya? Iya, adik kandung. Jadi makanya proses mualaf saya itu sebetulnya apa ya, berat banget gitu loh. Berat dan sangat mahal. Berat, makanya kita nggak mau sia-siain. Sangat menyakitkan bagi aku. Gitu. Jadi memang waktu itu dia sempat, Casper ini hilang 3 hari, 2 hari ya, 3 hari 2 hari. Akhirnya dia balik lagi dan ajak kita ketemu gitu loh. Dan dia ceritakan minta maaf sudah salah jalan gitu. Uang yang selama ini kita dikirainnya berbisnis ternyata dibuat gift-gift di TikTok gitu loh. Dia ngomong dan sendiri. Dan itu uang hilang semua gitu loh. Gak tersisa. Gak tersisa. Di rekeningnya bang, di rekeningnya. Kan aku buka, sini handphonemu aku bilang. Kan satu-satunya orang yang bisa membuka handphone Casper itu saya. Saudaranya aja gak tahu. Saya, sini berapa pin rekeningmu dibuka. Aku nangis bang, aku hanya lihat uang 2,7 juta. Di rekening satunya lagi 700.000. Rekeningnya dia yang ada uangnya. 2. Dia habis, hancur. Dia sampai berlutut di kaki kita. Dia meminta maaf, dia sudah salah jalan. Dia sudah hancur. Kita kasih solusi. Ya udah ayo kita urus bareng-bareng ini gitu loh. Karena mau bagaimanapun kita tahu dia bang. Dia orang yang sangat baik. Kamu kenapa bisa salah jalan? Dia minta maaf, nangis, sujud-sujud. Saya salah, Cece salah, saya salah. Dia sampai apa ya, saya juga gak tega karena saya bukan tipe orang yang gara-gara satu rusaknya dia, saya melupakan 1000 kebaikannya dia. Saya bukan seorang seperti itu. Bagi saya uang itu bisa dicari. Saya bilang, ayo gimana ceritanya, uangnya di mana? Kamu tahu kan itu uang aku. Aku sama kokomu cari 17 tahun susah-susah. Tidak ada sedikit pun uang haram di dalam situ. Dia minta maaf terus. Ya udah, akhirnya kita balikin dia ke rumahnya dia, kita antar. Akhirnya kita antar dia pulang. Dan waktu itu udah malam ya. Mau jam ke Isa ya, mau jam ke Isa kita antar Casper pulang. Habis itu dia kita gak ada apa ya, kayak di dalam mobil itu hening. Gak ada keluar satu kata apapun. Awalnya nangis 3 dulu. orang gitu. Pokoknya pas kita antar pulang dia itu kita hening, gak ada ucapan sepatah kata pun. Terus udah gitu setelah kita antar dia pulang, dia masuk rumah, kita nangis sejadi-jadinya bang. Kita nangis. Kita apa ya, di hati kita tuh wah ini kayaknya hancur kita gitu loh. Semua uang kita masukin ke situ itu hilang semua. Sedangkan kita waktu itu kan kita lagi jaya-jayanya ya. Kita ambil aset itu banyak banget dan cicilan semua gitu loh. Dan hutang riba gitu loh. Makanya dari sini saya juga mau kasih tahu juga ya, hindari hutang riba gitu. Jadi lagi posisi sebenarnya lagi naik, lagi ngambil banyak aset. Tiba-tiba jeder, uangnya hilang. Nah, hancur. Hati ini hancur semua. Satu gini aja nih, kamu lagi di atas, kamu lagi menjadi sosok yang kaya raya, punya value lah ibaratnya, punya akun yang besar juga. Tiba-tiba Allah langsung beginikan dengan sangat mudah. Jadi pas malam itu deh. Malam itu. Jadi kita udah anterin Casper ke rumah, kita nangis sejadi-jadinya dan dia lagi setir mobil bang, aku takut tabrakan. Ya jadi kan? Waktu itu saya nyetir sambil nangis gitu loh. Nangisnya itu nangis parah sampai udah gak bisa konsen. Akhirnya istri saya bilang, ayo Beb berhenti dulu Beb, selesain nangisnya dulu. Nah saya berhenti dulu, terus tiba-tiba dari belakang, saya gak tahu juga saya berhenti itu pas belakangnya ada masjid. Saya dengar suara azan, tapi saya gak tahu artinya itu apa. Cuma saya dengar suara azan itu, semua masalah saya itu kayak hilang semua gitu loh. Semua beban yang tiba-tiba datang tuh tiba-tiba hilang dengan suara azan itu. Nah itu dari situ saya sepertinya selama ini yang aku cari itu ini gitu loh. Terus saya bilang sama istri saya, Beb tolong ajarin aku Islam Beb. Sepertinya ini yang selama aku cari gitu loh. Ketenangan. Dia mencari ketenangan di dalam Islam. Dari situ waktu dia ngomong ajari aku Islam, itu aku tadi badai nih, terus diempluk langsung pelangi hari itu juga. Besoknya badai lagi bang. Adik ipar kita loncat.
Besokannya banget itu? Besokannya banget. Jadi tanggal 6 dia bilang mau masuk Islam, tanggal 7 adiknya loncat. Jadi tanggal 7 itu kan udahlah kita ayo balik ke Jakarta lagi. Kita perlu susun lagi strategi selesaikan masalah kita di Jakarta gitu loh. Pagi-pagi saya dapat pesan WA di grup keluarga. Adik saya itu dia pamit gitu loh. Dia pamit bilang minta maaf untuk semuanya keluarga, teman-teman yang selama ini sudah baik sama dia. Dan dia kasih tahu posisinya di mana. Waktu itu kita muter balik langsung gak jadi ke Jakarta gitu loh. Kita udah posisinya mau ke masuk tol. Kita langsung putar balik sampai mau tabrakan juga Bang. Jadi kita itu ngejar karena waktu itu posisi saya paling dekat dengan posisi yang di TKP. Kasih tahu sama adik saya. Saya sama istri saya langsung muter balik kebut-kebutan dan sampai sana saya telat gitu loh. Saya telat 2 menit 3 menit saja gitu loh. Jadi itu membuat saya itu menyesal seumur hidup, kayak menyesal banget gitu loh. Sampai sekarang ya jujur menjadi trauma buat saya. Saya setiap parkir ke atas mall apa gitu ya selalu teringat lagi kejadian itu gitu. Sampai saat ini juga. Dia melompatkan diri gitu maksudnya? Ya betul. Sosial media ini daya rusaknya luar biasa. Ini sampai nyawa ya. Bukan cuma nyawa bahkan juga uang juga gitu. Jadi Masya Allah. Ini cobaan datangnya bukan cuma hal-hal kecil, ini udah kayak gebukan besar ini. Keesokan harinya kita langsung balik Jakarta. Habis itu kita kan sudah juga bingung ya mau ngapain lagi gini loh. Karena kita udah hancur Bang. Gitu sampai aku pun maaf ya jangan ditiru juga. Aku sempat mau nelen baygon Bang. Karena kayak apalagi ya Allah. Kenapa terus-terusan? Kenapa gak habis-habis cobaan aku ya Allah? Apa salah aku? Aku sampai tanya gitu sama Allah. Apa maunya Allah? Nah, habis gitu kan kita akhirnya mutusin, ya kita kan masih ada sisa tabungan lah, masih ada sedikit tabungan. Saya bilang ke istri saya, Beb, aku itu kok pengen umroh ya gitu loh. Terus dia bilang, ya udah, ayo kita umroh, kita pakai uang yang ada. Mengadu coba kita ke Baitullah, coba introspeksi diri apa yang salah sama kita gitu loh. Akhirnya dia coba cari travel ya. Ya, aku waktu itu sempat nge-email ke travel, terus dia mau ketemu aku. Kita malah dikasih gratis Bang. Masya Allah. Benar-benar kayak yang Allah tuh, apa ya, ambil sesuatu dari kita, tapi dia juga gantikan sesuatu buat kita. Lebih baik ya. Kita dikasih gratis, dikasih fasilitas yang paling tinggi. Satu yang menyentuh saya Bang. Biasanya para travel ini kan pasti ada take and give lah ya. Menuntut ini, menuntut itu gitu kan. Ini ownernya namanya Ajeng. Istrinya Bang Zaldi ya? Iya, Pak Jaldi. Tapi kita diskusinya waktu itu sama Kak Ajeng namanya. Dia ngomong, sudah tidak perlu urus konten. Kalian terbang, saya harus terbangkan kalian. Gak perlu kamu mikirin konten apa-apa, gak perlu kamu mikirin kerja sama apa-apa, kamu terbang umroh. Ya, di situ kita nangis Bang. Dia bilang, yang penting sekarang kalian harus berangkat umroh. Tidak usah mikirin tentang konten-konten. Sekarang fokusnya intinya itu kalian harus berangkat ke umroh gitu, berangkat umroh. Gitu. Nah itu yang membuat saya, Allah itu mendatangkan orang-orang yang baik gitu loh. Setelah musibah yang terjadi, Allah langsung mendekatkan datangkan circle saya yang benar-benar positif, yang benar-benar baik gitu. Dan kita akhirnya hijrah juga, benar-benar hijrah yang Islam itu indah gitu loh. Kita benar-benar mencari kebahagiaan di Islam itu tanpa melihat oknumnya. Jadi benar-benar pedoman kita itu sekarang Al-Quran dan hadis. Kita nggak peduli siapapun manusia di dunia ini, tapi kita peduli sama Al-Quran dan hadis. Itu tujuan kita sekarang. Dalam proses ini kemudian ngajarin, berarti kan dari awal harus ngajarin kamu asli. Ya betul. Itu gimana tuh? Jadi, alhamdulillahnya setelah pulang dari umroh,
Jadi kita itu dekat dengan salah satu owner Jejak Imani juga, Bang Roni namanya, Bang Roni ya. Bang Roni. Yang di Surau Duta Munsalan. Nah, kita itu dirangkul banget gitu. Dia diajarin Iqro di sana. Oh jadi gitu. Kita dikasih, ayo belajarnya di sini aja, dikasih ustadz secara privat gitu. Ustadz Farhan, namanya Ustadz Farhan. Saya diajarin tentang belajar Iqro, baca Iqro gitu. Jadi kita benar-benar dirangkul. Terima kasih banget sama Bang Roni juga ya. Sama keluarga besar di Duta Munsalan itu. Dan dari Bang Roni itu kita dikenalin sama Ustadz Riza Zakarias. Yang sekarang lagi memproses bukunya aku. Buku tentang journey kehidupan aku ini. Untuk bisa menjadi wasilah yang mau membaca bagaimana sih keikhlasan itu, bagaimana keridoan dari Allah itu. Insya Allah. Ibu-ibu bapak sekalian nih luar biasa. Jadi emang hidayah itu mahal ya. Untuk akhirnya kau muas mendapatkan hidayah ini, itu dibayar dengan harga yang gak murah gitu. Harga yang mungkin perbandingannya hasil kerja keras 17 tahun, adik yang mungkin seumur hidup dikenal, bertukar dengan hidayah. Betul. Nah ini kita yang udah lahir dan sejak lahir muslim harus bersyukur dengan itu mestinya. Dan kita rawat sebaik-baiknya. Kita nggak pernah tahu di ujungnya nanti kita selamat atau enggak kalau kita keluar dari hidayah ini. Betul. Kan? Betul. Makanya dari itu pesan dari kita itu lebih baik kita menjemput hidayah daripada kita diberi hidayah. Karena kalau misalnya kita diberi hidayah, kadang kalau kita nggak siap bisa murtad bang. Iya. Bagaimana kita merespon dari cobaan itu ya. Betul. Lebih baik kita jemput hidayah itu. Ada dua kemungkinan pada saat cobaan segitu keras kan. Betul. Ada yang larinya mungkin mabok ya. Iya, betul. Hancur. Bunuh diri atau gimana. Hancur. Memilih untuk mau alaf. Ini kan unik ya kan. Ini satu twist yang berbeda gitu ya. Nah sebenarnya cobaan-cobaan seperti ini lebih kayaknya gempuran itu banyak sebelum kok muas mulai atau sesudah? Sama aja sih bang. Sama aja ya. Ya cuman maksudnya, jujur sekarang ini posisinya walaupun aku masih belum keluar dari cobaanku, tapi aku lebih bahagia sama dia sekarang bang. Jadi lebih tenang ya. Lebih tenang. Berbeda waktu kita masih punya, tapi hidup kita gak tenang. Setelah mualaf masuk Islam, hati saya itu yang saya rasakan itu tenang, damai. Walaupun di depan saya masih banyak masalah, tapi saya tenang gitu loh. Jadi memang masuk Islam itu bukan berarti gak ada cobaan. Gak ada. Tapi bagaimana merespon dari cobaan. Betul, Dan ternyata bang, uniknya nih, ketika kita dihadapi dengan sebuah ujian yang sangat besar, jangan pernah cari solusi. Tapi cari ketenangan dulu, baru kamu bisa menemukan solusinya di dalamnya. Masya Allah. Kalau Komos gimana sekarang? Lebih tenang? Lebih tenang banget bang. Jadi setiap misalkan saya mengingatkan lagi ya ada masalah ya, saya selalu ingat sholat. Setiap saya selesai sholat, masalahnya itu jauh lebih tenang gitu loh. Jadi mungkin hidayah saya melalui suara azan ya. Jadi sampai sekarang kalau saya mendengar suara azan, saya selalu cepet-cepet waktunya sholat. Ayo waktunya sholat gitu. Jangan sampai jamak gitu ya. Dan saya jujur sampai sekarang saya masih belum begitu paham tentang jamak-jamak gitu. Saya berpikiran bahwa mungkin Allah belum mengajarin saya tentang jamak karena Allah ingin saya sholatnya tepat waktu gitu. Oh gitu ya. Dia benar-benar melaksanakan yang wajib, sunnahnya juga. Masya Allah. Saya lihat di postingannya, Komwas ini sholatnya baca contekan. Ada sholat baca, ini orang baca kan itu upayanya gitu, tulisannya gede-gede banget gitu kan di mana-mana. Tapi ini usahanya sangat luar biasa. Berarti ini adalah Ramadan pertama. Betul. Gimana rasanya Ramadan pertama? Insya Allah ya saya masih dikasih sehat untuk ikut menunaikan ibadah puasa. Insya Allah juga sampai alhamdulillah juga sampai hari ini juga saya masih puasa, gak bolong ya, jangan sampai bolong ya. Nah, jadi yang saya rasakan di bulan puasa ini ya, pahala apa yang kita lakuin itu benar-benar langsung dijawab sama Allah loh. Saya banyak, di bulan puasa ini saya banyak berdoa, sholat, di waktu sholat saya banyak berdoa sama Allah, langsung dijawab sama Allah. Iya bang, jadi dia tuh gini, sayang dulu pertama kita umroh, aku gak bisa baca Al-Fatihah. Aku kemarin sholat pertama kali di sholat di Masjid Kuba.
Dia bacanya, ya Allah aku akan sholat. Kayak gitu-gitu aja pakai bahasa Indonesia. Ya kan, waktu itu diajarin sama Ustadz Jundi. Terus sekarang aku bisa sholat, aku ingin umroh. Aku bilang, ya udah Beb, uang endorsan kita berapa kemarin? Itu aja dipakai. Kita cari-cari nih, cari-cari. Karena kan kita nggak mungkin lah, gimana kan? Kita mandiri aja. Kita pergi mandiri aja. Ternyata hotelnya mahal Bang. Nggak mungkin kan Beb, kita pesan nanti dapat hotel di Kutub Utara. Aku bilang, wah kayaknya kita tahun ini nggak bisa umroh nih Beb. Aku bilang kan, coba deh cari travel. Kita juga takut nyari travel gitu, takut nggak sesuai ekspektasi kita gitu kan. Nggak lama dijawab. Tahu nggak? Dikasih lagi gratis. Nah itu dia. Cuma waktu itu kan orang kalau mualaf kan doanya diijabah gitu iya, kan. Makanya saya bilang, Beb nebeng doa dong. Nebeng doa. Balikin lagi yang miliaran kemarin Beb bilang. Insya Allah. Coba kalau kita lihat ya. Dari cara ngomongnya kaum Muaz, lebih santai, lebih tenang. Kalau kita habis kehilangan puluhan miliar, kemudian bisa cerita ketenang ini mungkin nggak kalau memang benar-benar tenang? Ya, jadi habis kehilangan miliaran aja, sekarang masih bisa cerita, aduh aku menemukan ketenangan. Kan ini berarti hidayah itu lebih mahal daripada jumlah itu. Walaupun jumlah itu juga emang agak, aduh sayang mati lang gitu ya. Tapi insya Allah akan diganti dalam waktu dekat, insya Allah mudah-mudahan. Nah sekarang kita kasih kesempatan Bapak Ibu, ada yang mau tanya, monggo silakan ya. Silakan Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar dari Cikarang. Izin bertanya ke Teteh. Dulu kan banyak ungkapan tuh kalau dapat ujiannya pasangan itu udah sampai dapat ujian Nabi dan Rasul. Kan biasanya kalau Nabi dan Rasul tuh ujiannya tingkat tertingginya pasangannya. Kayak Nabi Nuh. Nah itu kan udah sampai situ. Pernah nggak Teteh dulu waktu masih dapat ujian dari suami itu berpikir, oh saya sudah sampai sini sudah nyerah deh. Pernah nggak ada pikiran, oh saya nyerah, udah dapat ujian di suami. Karena nggak semua juga ada juga yang punya ujian di pasangannya. Iya. Banyak. Ada nggak Teteh punya pikiran sampai nyerah ya? Nyerah deh, nyerah. Cukup sampai sini saya udah nggak sanggup. Itu makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti pertanyaannya pasangan ya? Jujur nggak pernah. Karena saya mendapatkan suami yang saya mau. Suami yang menghargai saya. Suami yang mendengarkan bawelnya saya. Suami yang benar-benar saya cari. Dan saya yakin suatu saat Allah bakalan menyatukan kita. Saya mempunyai keyakinan itu. Makanya saya selalu berdoa sama Allah tanpa ngomong-ngomong. Saya bilang, ya Allah, saya pingin deh punya suami yang seiman. Saya tuh capek, makanya saya pernah bikin postingan waktu itu. Jangan bersaing sama saya. Kamu bisa sholat sama suamimu saja, saya sudah kalah. Saya bilang gitu. Karena memang saya pasti kalah. Makanya jangan bersaing sama saya soal pasangan. Saya jelas-jelas kalah. Tapi saya bilang lagi ngadu sama Allah. Bisa gak sih ya Allah? Karena saya gak mau ngelepasin dia ya Allah. Dia laki-laki yang saya cari. Dia yang mengerti saya. Dia yang menjadi teman saya. Bahkan dia membela saya ya Allah. Tidak sedikit pun dia pernah menyakiti hati saya sebagai istrinya. Kita kan kenal 20 tahun. Pacaran ya ibaratnya kenal PDKT 2 tahun. Nikah 18 tahun. Ini tahun ke-18. Boleh gak sih ya Allah? Aku meminta kepadamu, karena kalau aku yang harus ngikutin dia tidak mungkin ya Allah. Aku masih percaya Engkau. Engkau pasti mendengar hamba. Maka tolong kabulkan doa hamba yang ini. Nah, emosi saya memuncak pas waktu di Mekah. Saya gedor-gedor tuh. Benar-benar saya gedor, itu Ka'bah saya gini-giniin. Tolong ya Allah, saya bilang dengarkan saya, lihat saya sudah di sini. Saya bilang gitu. Apa dosa saya? Saya ungkapkan kemarahan saya ke Allah. Mungkin kalau Allah nggak jawab, mungkin saya udah nggak tahu jadi seperti apa. Mungkin hancur juga benar. Karena saya ngerasa Allah nggak jawab semua pertanyaan yang saya keluarkan. Tapi ternyata Allah sebaik itu. Ada sesuatu yang sangat besar yang Allah siapkan buat saya. Yaitu dengan kembalinya suami saya ke fitrahnya menjadi seorang muslim. Gitu. Masya Allah. Dulu sempat nggak pernah mau kepikiran mau masuk Islam atau gimana?
Jujur gak ada dalam pikiran sama sekali saya bakalan masuk Islam gitu. Dia selalu bilang gini, agamamu ya udah agamaku kata dia. Nah itu surat Al-Kafirun itu. Dia nyontek dari mana ya? Akhirnya dapat juga Masya Allah. Alhamdulillah. Kita doakan istiqomah ya berdoa nih Masya Allah. Amin, ya Rabbal Ada lagi pertanyaan lagi? Satu lagi ya monggo silakan Pak. Yang membuat ketenangan Mbak Semasit ini apa ya? Dengan anaknya tiga-tiganya itu beda agama. Saya mohon penjelasannya. Jadi walaupun kok Muaz sudah bermualaf, mendapatkan ketenangan, tentunya masih ada PR gitu. Apa betul. ini apa enggak menjadikan kegelisahan gitu? Atau sudah tenang cukup begini aja? Sebetulnya kita tetap ikhtiar ya. Cuman kalau dari pertanyaan tadi, apa yang membuat tenang? Karena kita berdua sudah menyerahkan seluruh urusan dunia kita sama Allah. Kita serahkan semua, ya Allah apapun yang engkau mau aku akan terima. Karena kemarin aku yang ngatur sendiri semuanya hancur ya Allah. Jadi mulai sekarang engkau mau aku seperti apa aku akan terima. Aku punya perasaan seperti itu. Apapun yang engkau mau ya Allah, engkau datangkan orang-orang itu kepadaku. Aku akan siap di jalanmu ya Allah. Kita mendapatkan ketenangan dari situ. Kita percayakan semuanya sama Allah. Allah akan mengatur semuanya sesuai yang dia mau. Tapi ada upaya dialog dengan anak-anak. Jadi kita kalau dari saya sih selalu berprasangka baik sama Allah. Karena segala sesuatu di dalam hidup kita itu sudah diatur sama Allah. Gitu loh. Jadi walaupun anak saya masih Kristen, saya tetap tenang karena saya percaya sama Allah suatu saat Allah bakalan kasih hidayah juga ataupun dilembutkan hatinya anak-anak saya untuk bisa ikut ke Islam. Kemarin kan Saya kita percaya ajak sama tuh Allah. Ya. ke kajian ya kan. Wah saya dihujat habis malah di situ. Katanya apa? Ngapain lu katanya anak lu udah Kristen malah maksa anak lu katanya masuk Islam. Saya nggak maksa. Jadi saya itu hanya ingin mengenalkan anak saya ke agama Islam yang indah. Yang dia kan ekspektasinya Islam tuh seram, Islam tuh begini sesuai dengan yang ada di pikirannya, ya kan? Maka saya sebagai ibunya harus memberikan pelajaran ke anak saya juga bahwa Islam itu tidak sesuai dengan pandanganmu sekarang. Jadi waktu itu ada acara di Bandung yang kumpul keluarga itu, saya bawa tuh, yuk datang, mau nggak, gitu kan? Kita kumpul-kumpul sama ustadz-ustadz juga, sama artis-artis juga, dan mereka main futsal. Terus aku tanyain lagi, minta feedback sama anakku. Gimana sayang? Iya mah orangnya seru-seru, orangnya ramah-ramah. Padahal pakai peci kan. Iya. Nah itulah sayang Islam yang sesungguhnya. Oh dia, mah nanti kalau misalnya ada acara gini lagi aku boleh ya ikut lagi? Boleh. Terus besoknya nih, Minggu, kita bawa ke kajian. Tapi kita nggak maksa. Kita hubungi panitia, waktu itu kan saya dikasih undangan ya kan, untuk narasumber juga. Terus Kak ada nggak ruang tunggunya? Kak maaf di Sabuga nggak ada ruang tunggu. Waduh saya bilang, gimana dong? Biasa kan anak saya kasih tunggu di ruang tunggu kan. Anak-anak mau di mobil tah, terus jarak dari parkiran ke Sabuga itu lumayan jauh. Kan saya takut kenapa-napa, ya kan? Terus anak-anak mau nggak masuk ke dalam? Tapi di dalam itu kamu harus pakai hijab. Kerudung ya. Pakai kerudung. Tapi dia nggak bawa kerudung. Kita beli dulu. Loh kenapa mah? Iya untuk menghormati. Di dalam situ, di dalam kajian itu, walaupun dia tidak kesehariannya tidak berjilbab, mereka diwajibkan untuk berjilbab saat masuk ke dalam kajian itu. Gimana? Bersedia nggak? Oh ya nggak apa-apa mah. Kalau gitu mama beli jilbab dulu ya. Aku beli itu 2. Aku pasangin. Ketika aku pasangin bapaknya nangis. Oh. Ya kan sebagai orang tua kan kita juga ternyata kalau suatu saat Allah sudah mengizinkan, kita sudah pasrah sama Allah. Allah mengizinkan nanti suatu saat anak-anak saya pakai hijab ternyata kayak gini. Wah, indahnya Masya Allah, dia nangis. Cantiknya gitu. Dia bilang, Cece kamu cantik sekali gitu. Saya tahan. Saya kalau di depan anak saya nggak mau nangis. Saya tahan, padahal saya tuh pengen teriak-teriak nangis gitu loh, seneng juga. Masya Allah cantik sekali anak saya pakai jilbab gitu loh. Terus dia duduk di kajian. Nih Yuna duduk, kita kan diundang ya, jelas dapat VIP akses kan.
Duduk di depan, paling depan dia lihat. Terus Ustadz lagi ceramah tentang ibu. Nangis dia. Masya Allah. Nangis. Anak saya nangis. Anak yang kecil, mama katanya. Karena Ustadznya lagi cerita seorang ibu bagaimana ketika ibumu mati nanti. Bagaimana gini-gini. Kan emosional kan. Nangis anak saya di situ. Wah, kalau kita lihat ini ya, bahwa Mu'az sendiri walaupun baru mu'alaf, tapi hatinya lembut banget ya. Udah merindukan anak untuk berhijab gitu ya. Padahal waktu belum ada setahun berarti Mu'az. Belum. Belum ada setahun. Justru dia tuh lebih muslim daripada ya saya yang muslim dari lahir. Oh gitu ya. Iya. Ya, lagi menikmati proses ini ya. Aduh. Lagi menikmati nikmatnya saat sholat, nikmatnya waktu mengadu sama Allah, nikmatnya sholat tahajud, itu benar-benar penenang jiwa sesungguhnya. Iya. Jadi seperti yang kita obrolin tadi, bahwa setiap ujian akan ada becekannya juga kan. Nanti kenikmatan akan ada cobaannya juga gitu. Bener, tapi mudah-mudahan udah lebih kuat dan lebih siap mengenai itu ya. Insya Allah, amin. Masya Allah. Waduh, kayaknya kepengennya sih lebih banyak, lebih detail lagi. Tapi seperti ini kita akan undang beliau berdua ini untuk masuk studio kita. Lebih in-depth dan juga bisa lebih belak-belakan gitu ya. Amin. Gak apa-apa ya berarti ya? Insya Allah, Siap, amin. insya Allah. Ada pesan terakhir untuk yang sekarang mungkin memiliki kesamaan keadaan. Nah, dengan pasangan yang belum sama atau cobaan yang berat ada nggak? Masing-masing. Mu'az dulu. Kalau dari Mu'az ya, jangan ditiru ya dari kita yang jelek-jelek. Misalkan nikah beda agama, itu jangan ditiru. Karena tidak semua orang diberi hidayah sama Allah gitu loh. Ya, jadi bakalan berat jalaninnya. Kita jalanin 17 tahun beda agama itu berat banget. Masalahnya itu banyak sekali gitu loh. Jadi pesan dari Mu'az, jangan nikah beda agama itu. Waduh, itu Bang, saya dulu pernah hampir. Jadi makanya tahu, oh iya benar, pesannya benar. Pesannya benar ya gitu ya. Langsung nonjok ya. Hampir. Saya dapat hidayah dari situ makanya. Ya. Oke, gimana Cak? Kalau dari saya sendiri, apapun ujian yang sekarang kita lagi hadapi, kita harus tetap berserah sama Allah. Kita harus percaya Allah pasti memberikan skenario terbaik. Lewati saja ujiannya, dia bakalan selesai sendiri. Jangan pernah mengambil keputusan yang salah juga, apalagi sampai bunuh diri. Karena saya begini Bang, ujiannya menurut Abang berat ya, masih banyak yang lebih berat daripada saya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena kita ternyata disayang sama Allah, kita dikasih ujian sama Allah. Agar apa? Agar kita makin dekat sama Allah. Itu tujuan ujian itu sendiri. Insya Allah, waduh. Ini menggetarkan hati teman-teman semuanya. Jika dirasa ini adalah menginspirasi, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke jaringan teman-teman semuanya. Dan seperti biasa ya, Allah ini maha kuasa, mampu melakukan apa saja. Dan janji Allah adalah untuk mereka yang berhijrah akan diberikan jalan-jalan keluar terbaik dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi walaupun Allah maha kuasa, maha segalanya, tapi ada satu hal yang tidak akan dilakukannya, yaitu mengingkari janjinya. Insya Allah mudah-mudahan pasangan ini diistiqomahkan dalam ketakwaan, bersama selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, diberikan kesehatan juga, dipanjangkan umur dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Terima kasih Teh Cek. Saya banget teteh apa aja kadang-kadang berbalik-balik ya. Sampai ketemu lagi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.